Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sebuah retakan besar muncul di kehampaan, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari retakan itu, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Chen Ping berteriak keras dan mengayunkan pedangnya lagi. Retakan itu terus meluas, membentuk lorong menuju surga ketiga. Ada cahaya berkelap-kelip di lorong itu, dan pemandangan menakjubkan ketiga surga pun dapat terlihat samar-samar. Bagaimana ini mungkin? Mo Qingyun dan Huo Jingjing membelalakkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat dengan mudahnya menembus kekosongan dan membuka jalan. Ayo pergi, Chen Ping berkata sambil tersenyum, menoleh ke arah Hu Mazi. Tuan Hu, mari kita pergi ke surga ketiga bersama-sama. Hu Mazi menyeringai, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Saat aku bersamamu, tidak akan ada kekurangan wanita. Mereka berempat berjalan memasuki lorong, yang perlahan menutup di belakang mereka. Saat mereka melangkah keluar dari lorong itu, aura ilahi yang begitu kuat hingga hampir berubah menjadi substansi menghantam wajah mereka. Langit di tiga surga itu berwarna ungu yang aneh, dengan pulau-pulau besar mengapung di atasnya, dan setiap pulau memancarkan aura yang kuat. Aura surga ketiga ini memang berbeda. Chen Ping menatap dunia yang aneh dan penuh tantangan ini dengan mata penuh semangat juang. Chen Ping akan mengunjungi Sekte Tianyan, klan Savage kuno, Istana Bayangan Darah dan Istana Ketujuh satu persatu. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan di alam ketiga. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya memasuki surga ketiga, berbagai kekuatan mengetahui berita tersebut. Beberapa keluarga kuno mulai menaruh perhatian besar pada Chen Ping dan kelompoknya. Seseorang yang dapat membuka saluran ke dalam kehampaan jelas bukan seorang kultivator biasa. Keluarga-keluarga besar mengirim mata-mata untuk mencari tahu latar belakang Chen Ping. Di suatu tempat misterius di surga ketiga, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan membuka matanya. Cahaya dingin melintas di matanya, si kecil dari surga kedua benar-benar dapat membuka lorong hampa. Menarik, sangat menarik. Chen Ping membawa Mo Qingyun, Huo Jingjing dan Hu Mazi ke sebuah pulau acak di surga ketiga untuk menetap. Setelah mengetahui situasinya, Chen Ping pergi mencari saran dari pasukan tersebut. Namun, Chen Ping tidak tahu bahwa pulau yang mereka datangi bernama Pulau Qingyun. Pulau itu penuh dengan energi peri, tetapi relatif terpencil dan cocok untuk pemukiman sementara. Akan tetapi, begitu mereka memperoleh pijakan di pulau itu, mereka menghadapi masalah. Pulau Qingyun pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan sebuah kekuatan kecil bernama Sekte Qingyun. Meskipun kekuatan ini tidak dianggap kuat di tiga surga, namun tidak boleh diremehkan. Ketika pengikut Sekte Qingyun mengetahui ada orang luar yang menduduki pulau mereka, mereka segera melaporkannya ke sekte tersebut. Setelah mendengar berita itu, Yun Wuya, pemimpin Sekte Qingyun, datang sendiri dengan sekelompok orang kuat. "Siapa kau, bocah nakal, berani menduduki pulau Qingyunku?" Yun Wuya berdiri di langit, menatap ke bawah ke arah Chen Ping dan yang lainnya, matanya penuh dengan kesombongan. Chen Ping menatap Yun Wuya dan berkata dengan tenang, "Kami hanya tinggal di sini untuk sementara. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Ketika kami menemukan tempat yang cocok, kami akan pergi dengan sendirinya." Chen Ping sangat sopan karena dia tidak ingin berkonflik dengan orang-orang dari Sekte Qingyun. Bukan karena Chen Ping baik hati, tetapi orang-orang di Sekte Qingyun tidak berbeda dengan semut di mata Chen Ping. Tidak ada seorang pun yang tertarik bertarung dengan seekor semut. Yun Wuya memandang Chen Ping dan yang lainnya dan mendapati bahwa level tertinggi orang-orang ini hanya berada di level kelima dari alam abadi longgar. Bagaimana seseorang mencapai keadaan pikiran ini dan mencapai surga ketiga? Kalian adalah kultivator dari surga kedua, kan? Apakah kalian tersedot ke sini oleh kekosongan yang bergejolak?
Yun Wuya bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia mengangguk. Melihat Chen Ping dan yang lainnya semuanya berada di alam kedua dan secara tidak sengaja tersedot oleh aliran kehampaan yang bergolak, ekspresi Yun Wuya menjadi semakin arogan. Sekte King Yunku bukan tempat tinggal sementara. Keluar sekarang atau mati, kau buat pilihanmu sendiri. Yun Wuya mendengus dingin. Bagaimana jika aku memilih untuk membiarkanmu mati? Chen Ping sedikit mengernyit. Yun Wuya tertegun sejenak, lalu sebuah pedang hijau muncul di tangannya. Wah, beraninya kau mengatakan itu padaku. Kalau aku tidak mengampuni nyawamu hari ini, bagaimana Sekte King Yun bisa mempertahankan reputasinya? Begitu dia selesai berbicara, Yun Wuya mengambil langkah pertama. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang hijau melesat ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Energi pedang di tingkat ketujuh negeri dongeng yang tersebar itu mengerikan dan mencekam. Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan lembut, dan sinar cahaya pedang melesat keluar. Saat energi pedang bersentuhan dengan cahaya pedang, itu berubah menjadi ketiadaan. Yun Wuya terkejut saat melihat serangannya berhasil diatasi dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya begitu kuat, tetapi sebagai pemimpin Sekte King Yun, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah. Dia berteriak keras, mengerahkan seluruh tenaganya dan melakukan keterampilan unik Sekte King Yun, teknik pedang King Yun. Saya melihat cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seperti lautan pedang, menutupi Chen Ping dan yang lainnya. Menghadapi jurus pamungkas Yun Wuya, Chen Ping dan yang lainnya semuanya tampak tenang. Baik Humasi, Huo Jingjing, maupun Mo King Yun, mereka semua tahu bahwa perlakuan Chen Ping terhadap orang di hadapannya tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Itu hanya hal sepele. Chen Ping mendengus dingin, dan tubuhnya langsung ditutupi sisik emas, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan pun diaktifkan. Lampu pedang hijau jatuh pada Chen Ping, menimbulkan suara benturan logam, namun tidak melukai Chen Ping sedikit pun. Segera setelah itu, sosok Chen Ping melintas dan muncul di depan Yun Wuya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Yun Wuya tidak punya waktu untuk bereaksi. Chen Ping meninju dada Yun Wuya. Kekuatan dahsyat itu menjatuhkan Yun Wuya dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Ketika orang-orang Sekte King Yun melihat pemimpin mereka dikalahkan, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka ingin membantu, tetapi takut dengan kekuatan Chen Ping. Aku akan mengatakannya lagi, kami hanya tinggal di sini sementara dan tidak ingin menjadi musuhmu. Chen Ping melirik dingin ke semua orang di Sekte King Yun. Jika kalian masih tidak tahu apa yang baik untuk kalian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Membunuh kalian tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Chen Ping berkata dengan sangat sok. Humazi menatap Chen Ping dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya, paksa raja. Chen Ping terlihat sangat tampan saat dia berpura-pura keren. Huo Jingjing dan Mo King Yun keduanya tergila-gila padanya. Yun Wuya berjuang untuk bangkit dari tanah, merasa tidak mau, tetapi tidak berani bertindak gegabah lagi. Biarkan aku bertanya padamu, Sekte King Yun milikmu mana yang lebih dekat, Sekte Tianyan, klan kuno Savage, atau Istana Bayangan Darah? Chen Ping bertanya pada Yun Wuya. Yun Wuya menatap Chen Ping, tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia bertanya, Mengapa kamu mencari ketiga kekuatan ini? Ada beberapa konflik kecil. Aku ingin menghancurkannya, jadi mari kita lihat mana yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Chen Ping berkata dengan tenang. Yun Wuya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya saat mendengar ini. Ketiga kekuatan ini semuanya termasuk kekuatan teratas di tiga langit. Tidak ada satupun di antara mereka yang cukup kuat untuk diprovokasi oleh Sekte King Yun-nya. Sekarang Chen Ping benar-benar akan menghancurkan ketiga kekuatan teratas ini. Kita berada di tempat paling terpencil di tiga surga. Kita sangat jauh dari ketiga kekuatan ini, tetapi secara relatif,
kita lebih dekat dengan suku barbar kuno. Yun Wuya berkata jujur, lalu di tiga langitmu, kekuatan yang paling kuat adalah 7 istana kuil. Chen Ping terus bertanya, kekuatan Master Istana ke-7 di puncak alam abadi, secara teori, seharusnya menjadi kekuatan tempur tertinggi di 3 surga. Terlebih lagi, ada kuil di belakang istana ke-7, jadi masuk akal jika Master Istana ke-7 adalah yang terkuat di 3 surga. Yun Wuya mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi Yun Wuya, Chen Ping sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku, ya dan tidak, kata Yun Wuya.